abad keempat masuk, dibikinlah Konsili Nisea tahun 325, disponsori oleh Raja Konstantin. Kemudian akhirnya diambil voting, akhirnya Yesus ditetapkan sebagai punya hakikat yang sama dengan Bapa. Maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Udah ada Trinitas belum? Belum. Baru Trinitas. Kan baru dua, Yesus sama Bapa. Roh Kudusnya mana? Belum. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Everybody know. Konsili Nisea pada saat itu bukan untuk pembuatan ajaran baru, melainkan adalah penegasan iman, ya. Ada seorang imam ya dari Alexandria yaitu bernama Arius. Di dalam khotbah atau pengajaran-pengajarannya itu ia mengatakan bahwa Allah itu anak Allah atau Yesus Kristus itu diciptakan. Sehingga ajaran ini dianggap oleh gereja atau para hamba-hamba Tuhan pada saat itu sangat serius untuk ditanggapi bahkan untuk diluruskan. Shalom, salam damai sejahtera sahabat sekalian dimanapun kita berada. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Man Kristen dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan ini saya akan meluruskan sebuah pengajaran sesat dari Don Ditan. Ya, itulah kerjaan Don Ditan ya dan para sahabat-sahabatnya. Kalau tidak bohong pasti ngibul teman-teman. Kalau tidak ngibul pasti mereka nggak makan. Itulah kerjaan mereka tiap hari. Mencari-cari kesalahan Tuhan orang lain, membahas iman orang lain, lalu kemudian mereka mulai mempersalahkan dan menghina, memfitnah Tuhan orang Kristen. Itulah kerjanya Don Ditan. Dan di video berikut ini saya akan bahas buat kita semua. Hasan video ini, ia mengatakan bahwa orang Kristen ini selalu percaya diri dengan mengangkat Yesus Kristus jadi Tuhan pada tahun 325 di Konsili Nisea Konstantinopel. Di mana pada saat itu Yesus diangkat jadi Tuhan, sedangkan Roh Kudus belum diangkat jadi Tuhan. Dan menurut saya ini adalah sebuah kesesatan, sebuah kebohongan dari mereka, karena yang mereka tahu itu adalah garis besar dari Konsili Nisea Konstantinopel. Kalau kita melihat latar belakang dari Konsili Nisea pada tahun 325 itu bukan untuk menetapkan atau bukan untuk membentuk atau mengangkat Yesus Kristus jadi Tuhan, ya. Konsili Nisea pada saat itu bukan untuk pembuatan ajaran baru, melainkan adalah penegasan iman, ya. Di sini kita melihat bahwa ada seorang imam ya dari Alexandria yaitu bernama Arius. Di dalam khotbah atau pengajaran-pengajarannya itu tidak mempercayainya Yesus Kristus. Di mana ia mengatakan bahwa Allah itu anak Allah atau Yesus Kristus itu diciptakan. Sehingga ajaran ini dianggap oleh gereja atau para hamba-hamba Tuhan pada saat itu sangat serius untuk ditanggapi bahkan untuk diluruskan. Sehingga terbentuklah Konsili Nisea di Konstantinopel yang dipelopori atau disponsori oleh Raja Konstantinopel pada saat itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita simak dulu ocehan dari Don Ditan di dalam video berikut ini. Di abad keempat masuk, dibikinlah Konsili Nisea tahun 325, disponsori oleh Raja Konstantin. Kemudian akhirnya diambil voting, akhirnya Yesus ditetapkan sebagai punya hakikat yang sama dengan Bapa. Maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Udah ada Trinitas belum? Belum. Baru Trinitas. Kan baru dua, Yesus sama Bapa. Roh Kudusnya mana? Belum. Jadi selama 3 abad pertama tuh belum ada istilahnya wacana bahwa Roh Kudus juga Tuhan, gitu belum ada. Biasa aja dong, nggak tahu nih. Baru di tahun 381 Roh Kudus juga ditetapkan punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Barulah 381 itu punya Trinitas, ada Trinitas. Ya, teman-teman semua, itulah orang-orang yang tidak tenang hidupnya, yang kerjanya tiap hari adalah mencari-cari kesalahan iman orang lain, mencari-cari kesalahan Tuhan orang lain. Dan sampai saat ini kita melihat bahwa persoalan mengenai Tuhan Yesus Kristus yang diimani oleh umat Kristen itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Sampai kita mendengar bahwa Ustadz Don Ditan ini yang mengeluarkan satu pernyataan terkait dengan Konsili Nisea Konstantinopel. Konsili Nisea di tahun 325 itu di Konstantinopel. Dia mengatakan bahwa pada abad itulah
ya umat Kristen di seluruh dunia, hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta berkumpul untuk menetapkan ataupun untuk mengesahkan dan mengangkat Tuhan, mengangkat Yesus Kristus menjadi Tuhan. Di mana ia mengatakan bahwa apakah di situ Roh Kudus juga sudah diangkat jadi Tuhan? Belum. Ya. Inilah orang-orang skeptis seperti Dunditan, seperti Bapak Haikal Hasan, itu alasan dan mengapa ada konsili Nisia, sehingga pada tahun 325 semua para hamba Tuhan, pendeta, gereja-gereja di seluruh dunia berkumpul bukan untuk mengesahkan dan mengangkat Tuhan, mengangkat Yesus Kristus jadi Tuhan. Tidak, teman-teman. Tetapi di sana, di mana ada satu bidat, ya, pelopori oleh Arius, ya. Arius inilah yang kemudian tidak percaya dengan adanya ketritunggalan, dan Arius inilah yang kemudian muncul, ya, ajaran skeptisisme, ya, pandangan skeptis ini yang meragukan tentang ketuhanan Tuhan, sehingga para hamba Tuhan atau seluruh gereja di dunia itu mengesahkan dan menetapkan, dan itu kemudian diajarkan turun-temurun kepada generasi ke generasi, dan itulah yang kemudian sampai dengan saat ini kita beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa sebelum abad itu, bahkan abad pertama, ya, kita melihat bahwa sebelum tahun 325, para murid-murid, ya, yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus pada saat itu, di mana mereka kemudian mengembangkan, ya, tulisan-tulisan mereka seperti di dalam kitab Injil, ya, mereka mengakui dan bersaksi sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pengakuan para murid-murid Yesus yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Jadi pada tahun 35 itu, kalau dikatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan, itu sudah salah benar. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Dunditan, ya, ini adalah olok-olokan, tetapi tidak masalah, teman-teman, ya, karena memang hidupnya tidak pernah tenang kalau tidak melakukan hal yang demikian. Ya, membenci, memfitnah, mengolok-olok Tuhan orang lain, merendahkan Tuhan orang lain, itulah kerjanya Dunditan dan para mualaf-mualaf yang lain. Di Alkitab jelas mengatakan bahwa inilah bidat, inilah pengajaran palsu yang akan muncul. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa celakalah mereka yang mengadakannya. Ya, jadi belum saatnya mereka melakukan itu. Mereka mendapat azab dari Tuhan atau hukuman dari Tuhan. Ya, itu bantahan saya, teman-teman, buat video singkat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua.